maupun Dewan Pengawas yang menjabat juga sebagai struktural di perusahaan swasta. Kemudian yang ketiga, ada 5 orang terindikasi menjabat sebagai pejabat di institusi atau kementerian negara dan di waktu yang sama juga menjabat struktural di perusahaan swasta. Tadi Mbak Sera sudah menguraikan sejumlah aturan dan pemahaman yang harusnya dimiliki oleh setiap komisaris dan juga Dewan Pengawas BUMN. Ini sebenarnya data pemutahiran dari apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Ombudsman. Data ICW itu kami ambil per tanggal 5 September 2023. Jadi update per 5 September itu tadi datanya 53,9 komisaris dan Dewan Pengawas yang rangkap jabatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita juga, nah ini tadi datanya 117 orang, 20 dan 5 orang. Boleh dilanjutkan Mbak Bima? Nah, kemudian ini sebaran jabatannya Bapak Ibu. Yang kami lihat untuk jabatan deputi di kementerian itu mendominasi. Jumlahnya 21 orang. Bayangkan, dirjen itu hampir di semua kementerian itu menjabat juga sebagai komisaris dan Dewan Pengawas. Jumlahnya ada 18. Staf khusus juga seperti itu. Staf khusus menteri itu banyak yang juga menjabat sebagai komisaris dan Dewan Pengawas. Ada sekjen atau sekretaris di level kementerian koordinator. Wakil menteri ada 4, nanti ada fenomena menarik. Wakil menteri yang akan disampaikan oleh Mas Yasar Aulia. Lalu ada irjen, ada 4 orang. Tentu dengan maksud dalam Undang-Undang BUMN, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sera, konsideransinya menyebutkan secara spesifik profesional, tentu tidak akan mungkin bisa terjadi atau tercapai cita-cita itu kalau mereka tidak bisa membagi waktunya. Sudah pasti tidak bisa, karena dengan jabatan krusial seperti sekjen, deputi, inspektur jenderal, staf khusus, yang pasti instansi dan kementerian tersebut membutuhkan tenaga dan waktu mereka, sedangkan di waktu yang sama mereka harus juga memenuhi kewajiban sebagai instrumen pengawas yang juga memberikan nasihat kepada para direksi di badan usaha milik negara. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum berpindah ke Mas Yasar, boleh next Mbak Bima? Kita memetakan kementerian mana yang paling banyak pejabatnya melakukan rangkap jabatan. Fakta yang kami temukan, Kementerian BUMN peringkat pertama yang paling banyak mengirimkan pejabat-pejabatnya menjabat sebagai komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Jumlahnya ada 19 orang. Kemudian yang kedua ada Kementerian Keuangan, 18 orang. Ada Kementerian PUPR, itu jumlahnya 9 orang, dan seterusnya. Sudah ada tadi disampaikan soal Undang-Undang Pelayanan Publik yang secara spesifik dalam pasal 17 melarang. Undang-Undang BUMN mengatakan profesional. Undang-Undang ASN pun seperti itu. Ada aturan mengenai Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyinggung tentang konflik kepentingan. Namun sayangnya itu semua diterabas saat ini. Saya ingat betul beberapa bulan yang lalu sempat juga mencuat isu rangkap jabatan ini. Tapi ternyata sekitar 3-4 bulan hal itu tidak dibenahi. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada pejabat-pejabat yang baru menduduki pos-pos khusus, saya sebut nama saja karena sudah jadi faktual, dirjen imigrasi misalnya. Baru diangkat menjadi dirjen, beberapa bulan kemudian menjadi komisaris. Nah, itu yang menjadi latar belakang kami. Kami melihat kenapa sepertinya bongkar pasang komisaris dan Dewan Pengawas ini sepertinya tidak ada indikator yang clear. Sehingga kami telisik dan menemukan lebih dari 53% melakukan rangkap jabatan. Itu dari saya.